Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, Masya Allah banyak sekali para habaib yang hadir, para asatid juga banyak, Masya Allah ada guru-guru kami mohon izin, dan juga para alim ulama, para kiai, seluruh hadirin, para jamaah sholat Jumat Masjid Diponegoro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit menyambung apa yang tadi kami sampaikan di dalam khutbah mengenai tadi yang kita sampaikan mengenai pentingnya kita menjadi selektif sebagai seorang muslim untuk meletakkan anak kita di tempat pendidikan yang benar-benar mengajarkan kepada anak kita nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, sehingga jangan kita hanya mementingkan duniawi. Kadang-kadang tujuan kita menyekolahkan anak, mohon maaf, hanya karena sana unggulan, nanti bisa masuk ke sekolah yang lebih baik, kemudian universitas yang lebih baik, kemudian pada akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian mengakhirnya mendapatkan rezeki yang banyak, ya. Ketahuilah ini bukan cara berpikir orang-orang yang beriman. Ya tetap, bukan berarti kita tidak boleh cari sekolah yang bagus. Kalau bisa kita cari sekolah yang benar-benar bagus, tapi yang islami, yang mengajarkan keimanan, ketakwaan, dan juga di situ diajarkan ilmu-ilmu dunia, tetapi yang tidak membahayakan keimanan dan keislaman anak-anak kita. Karena sesungguhnya kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Masalah rezeki kita, rezeki anak kita, itu Allah sudah menjelaskan di Quran, "Wa may yattaqillah." Ini tinggal kita percaya apa enggak percaya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa sama Allah, menaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Apapun masalah problematika dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar. Orang tua kadang-kadang menyekolahkan anak karena takut nanti anak tidak bisa menghadapi problematika ekonomi di masa yang akan datang dan lain sebagainya. Padahal kalau kita takut itu, sebenarnya kita mengimani ayat ini. Kata Allah, "Wa may yattaqillah." Kalau anak kamu, diri kamu, anak kamu bertakwa, apapun problematikanya, apapun masalahnya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana memastikan, mewarnai, mendidik keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga apapun nanti problematika yang akan mereka hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah rezeki, dan akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang benar-benar bertakwa daripada segi yang tidak disangka-sangka. Ada saja rezekinya, ya. Maka dari itu jangan kita silau tadi, ya. Dan begitu juga, mohon maaf, ingin saya sampaikan, walaupun ini sensitif, kalau ada yang tidak setuju ya tidak apa-apa, bisa benar bisa salah. Begitu juga masalah belajar bahasa. Kami menyaksikan di negara tetangga, anak-anak yang dari kecil diajari fasih bahasa Inggris ketika usia terlalu dini. Ini menurut Al-Faqih. Salah? Ya, nanti mohon diluruskan. Ya, saya belajar dari saya lihat, khususnya Auladus Sadah, yang dari dini, mulai kecil dia biasakan pakai bahasa Inggris, sekolahnya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris, sehingga kemudian sampai hatta auladul habaib kadang-kadang bicara bahasa, jangankan Arab, bahasa biasanya saja nggak lancar, bahasa ibunya tidak lancar. Kemudian pada akhirnya bahasa tadi al-afu menjadi cendela untuk pada akhirnya dia lebih senang mempelajari apapun dari bahasa yang dia pelajari, karena dia masih dini, masih lemah jisimnya, akalnya juga masih lemah, filterasi dalam akalnya untuk memandang ini hak, ini batil masih lemah karena dia masih anak-anak. Tapi kemudian karena bahasa yang dia pelajari adalah bahasanya orang-orang yang mayoritasnya adalah kufar, maka pada akhirnya bahasa itu menjadi cendela. Akhirnya dia senang, apalagi sekarang dunia media sosial, dunia internet, dia senang menonton, membaca sesuatu literasi-literasi dengan bahasa tersebut, yang pada akhirnya juga dia melihat gaya hidup orang-orang barat misalnya kalau dalam bahasa Inggris, maka kemudian dia cenderung untuk mengikuti gaya hidup, cara berpikir, bahkan dia mengikuti dari kacamata orang-orang barat untuk memandang mana yang positif, mana yang negatif. Sehingga sangat disayangkan pada akhirnya anak-anak itu tadi ketika mulai tumbuh remaja, ya sekali lagi saya belajar di negeri tetangga, saya lihat tadi untuk ditarik ke majelis ta'lim, ditarik untuk ke
ibadah, ke agama, mereka susah, seakan-akan ada jarak, ya, seakan-akan ada jarak yang susah ditembus. Maka ini juga mengkhawatirkan. Saran kami, bisa dipakai bisa tidak, bukan berarti tidak boleh belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, boleh, tetapi biarlah anak itu matang dulu iman dan takwanya, biarlah matang dulu prinsip-prinsip keagamaannya. Kalau perlu pertama belajar bahasa asing, ya belajar bahasa Arab dulu, ya, yang mana membantu dia memahami kalam Allah dalam Al-Quran, membantu dia memahami daripada apa yang dibaca dalam sholatnya. Setelah itu ketika prinsip keimanan, ketakwaannya sudah matang, maka silahkan mau belajar bahasa apa saja. Tidak ada ilmu yang batil, ada perbuatan batil tapi ilmu nggak ada yang batil, ya, karena dikatakan kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, an-nas aduwwu ma jahilu. Pada hakikatnya manusia itu adalah musuh dari apa yang tidak diketahuinya, ya, tidak ada yang dilarang. Bahkan semayoritas ada ulama walaupun beda pendapat, jangankan ilmu bahasa, ilmu sihir saja sebagian ulama mengatakan mempelajari ilmu sihir itu boleh, yang nggak boleh mengamalkannya, yang nggak boleh. Padahal sihir itu disebut kufur oleh Allah dalam Al-Quran. Walaupun ikhtilafan ulama mengenai belajar ilmu sihir, karena khawatir kalau belajar nanti mengamalkan. Tapi pada hakikatnya mempelajari sesuatu tidak ada yang jelek. Tapi ketika anak belum matang mempelajari sesuatu yang berbahaya, termasuk bahasa yang tadi bisa menjadi jendela yang menjauhkan dia daripada nilai-nilai keislaman dan keimanan, maka hendaklah dihindari terlebih dahulu sampai anak-anak kita sudah matang keimanan dan keislamannya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah berpikir, ini banyak yang salah berpikir, kalau kita itu ikut cara-cara orang barat, orang kafir di luar, cara hidupnya, cara pendidikannya, cara semuanya, kemudian kita bisa kuat dan maju seperti mereka. Nggak mungkin, ya, sekali lagi nggak mungkin. Kalau kita mengikuti itu, yang ada nggak usah bicara akhirat, sudah di dunia kita akan lemah, makin bobrok secara ekonomi, secara kekuatan, semuanya kita akan makin bobrok, tidak menjadi maju, bahkan semakin mundur, ya. Kenapa? Ingat kalamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa idza btaghaina al-'izza fi ghairihi adallanallah. Kata Sayyidina Umar, kita adalah kaum yang dijadikan izzah, dijadikan mulia oleh Allah, dijadikan kuat, dijadikan maju bil Islam, lantaran Islam. Fa idza btaghaina al-'izza fi ghairihi, kalau kita mau cari cara lain untuk bisa biar kuat, biar maju, biar terdepan dengan cara-cara ghairi yang selain, yakni yang bertentangan dengan cara-cara Islam, adzallanallah, kita tidak akan dijadikan maju dan kuat oleh Allah, tapi kita akan dijadikan semakin hancur, semakin jatuh, semakin hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dulu bagaimana dari negara lain, ya, kita lihat dulu bagaimana negara Turki, dibangun negara Turki sekuler setelah berubah, ya, intinya mereka ingin meniru biar maju, kata mereka, biar tidak terbelakang, terkekang dengan norma-norma agama, maka perempuan tidak boleh pakai jilbab, bahasa Arab dihapuskan, ini dihapuskan. Apa yang terjadi? Silahkan dipelajari sejarahnya. Setelah itu apakah ekonomi negara Turki jadi maju atau semakin bobrok? Semakin bobrok. Kesejahteraannya semakin baik apa semakin hancur? Hancur. Kesejahteraan hancur, moralitas hancur, bahkan ekonomi hancur, kekuatan militer pun melemah pada saat itu. Ini terbukti kalamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebaliknya, kita ketahui dulu al-Arab, bangsa Arab dulu sebelum Islam lemah, tidak punya kekuatan, dipandang remeh oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Romawi, Persia dulu memandang orang-orang Arab itu lemah. Ini kita tidak bicara kesukuan, tapi kita bicara sejarah. Orang Arab itu lemah, terbelakang, tidak mungkin, jangankan mengalahkan, mendekati saja untuk mengalahkan Romawi dan Persia. Mungkin seperti sekarang kita mau bilang Amerika, Rusia, China terlalu kuat, kita nggak bisa. Tetapi apa yang terjadi ketika pada saat itu orang-orang Arab pada akhirnya mendapat hidayah, sebagian besarnya, dan kita juga alhamdulillah mendapatkan hidayah, kemudian mengikuti Nabi SAW, benar-benar beriman, hidup dengan cara Islam, bertakwa kepada Allah, yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, yang dilarang dijauhi, maka mereka dijadikan kuat oleh Allah. Kuat sampai pada akhirnya mengalahkan Romawi dan Persia. Pada akhirnya mengalahkan Romawi dan Persia, dan mereka tetap dengan cara itu. Ketika mereka menjadi kuat, mereka tidak berubah gaya hidupnya seperti orang Romawi, tidak.
Mereka tidak berubah gaya hidupnya seperti orang Persia, tidak, tetap dengan cara-cara Islam. Dan inilah yang dimaksud Sayyidina Umar ketika mencapai masa kejayaan Islam di masa beliau menjadi khalifah. Beliau mengatakan kalau kita sudah dimuliakan Allah gara-gara Islam, kemudian mencari mau mulia mau kuat dengan cara di luar Islam, kita nggak semakin kuat, tapi akan hancur dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, maka dari itu mari kita mulai. Ini kita bicara global, tapi kita mulai dari diri kita dan keluarga. Ayo yang bangga dengan aturan-aturan Islam. Bangga, saya muslim. Saya muslim, saya tidak makan babi. Saya muslim, saya tidak minum khamr. Saya muslim, istri anak saya tidak, istri saya, anak perempuan saya tidak mungkin membuka rambutnya, auratnya di depan lelaki yang bukan mahram. Saya muslim, aturan Islam kita terapkan dan banggalah dengan itu. Jangan malu dengan aturan-aturan Islam. Kadang-kadang sekarang kalau ikut orang-orang barat seakan-akan lebih benar, lebih maju. Kalau ikut aturan Islam seakan-akan terbelakang. Bilang apa ini, kolot dan lain sebagainya. Ketahuilah pada akhirnya nanti orang-orang kafir itu akan sadar bahwa tetap aturan Islam itu yang paling benar. Tetap mereka sadar mereka salah, kita yang benar. Karena aturan ini datangnya dari Allah, bukan dibuat oleh manusia. Dan syariat ini tujuannya hifdzun nafas, menjaga kejiwaan kita, kehidupan kita, menjaga kestabilan hidup kita di dunia. Maka tidak ada yang lebih tahu mengenai mana yang paling maslahat bagi kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama Islam, syariat Islam, aturan Islam selalu up to date. Jangan ada yang mengatakan itu kan dulu 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak relevan untuk diterapkan. Tidak ada. Dia akan selalu up to date sampai kiamat. Ada beberapa hal. Dulu umat Islam itu kalau khitan diketawain sama orang-orang kafir. Ini satu bukti saja. Nanti semuanya bakal begitu. Dulu umat Islam kalau khitan diolok-olok sama orang-orang kafir. Ngapain? Sudah full kok dipotong. Sudah full kok dipotong. Ngapain? Mempersusah diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Dibilang, wah ini agama apa ini? Aneh-aneh. Disuruh motong anggota tubuhnya, diketawakan. Kata orang Jawa, geledek. Ya, berkembang zaman, orang semakin mempelajari ilmu kedokteran, kesehatan, lama-lama mereka menyadari, umat baru menyadari, manusia seluruh dunia menyadari, oh memang yang terbaik lelaki itu di khitan. Kalau nggak di khitan rawan penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu, sehingga sekarang non muslim pun khitan, ya. Di rumah sakit di negara barat itu hampir semua orang sudah dewasa kalau ada penyakit kelamin datang ke dokter sakit kelamin, maka sebelum dilakukan apapun yang disarankan dokter, kalau belum dikhitan, wah ini dikhitan dulu, ini non muslim. Orang kafir, lihat yang dulu mereka menertawakan kita karena tidak mau khitan, sekarang karena kita khitan, sekarang mereka akhirnya sadar, oh khitan itu yang terbaik. Lihat, Islam tetap yang terbaik. Dulu, zaman dulu orang Islam nggak mau makan babi, diketawakan. Mereka bilang babi enak, kok kalian nggak mau? Kalian nggak mau makan? Enak ini babi, kenapa? Oleh Tuhan kalian kok diharamkan? Diketawakan. Pada akhirnya dunia pun, keilmuan pun baru sadar manusia ternyata memang babi itu tidak layak dikonsumsi. Ya, banyak sebab secara kesehatan. Di antaranya satu di antara yang banyak kami sampaikan, babi itu terbukti adalah hewan yang paling cepat terinfeksi virus dan paling cepat menyebarkan virus penyakit. Babi hewan yang paling cepat, kalau ada virus yang belum semua terinfeksi, dia paling rentan terinfeksi. Kemudian babilah yang paling cepat menularkan virus. Maka dari itu kenapa di awal-awal Covid kemarin kita mungkin dapat video itu di negeri Cina diambil itu di peternakan babi, dimusnahkan jutaan ekor babi. Belum tahu itu cacing pita dan lain sebagainya, ya. Kita umat Islam sudah dilarang oleh Allah makan babi. Ternyata sekarang orang-orang barat pun menghimbau jangan makan babi. Nanti pada akhirnya semua begini. Masalah nutup aurat, masalah sedikit satu lagi, emansipasi wanita. Nah ini sensitif, ya. Sekarang seakan-akan oh yang maju itu perempuan dengan laki-laki adalah sejajar. Islam mengajarkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dalam prinsip kita, maka kita jangan terpengaruh sama cara mereka, cara berpikir mereka. Tapi kalau anak kita salah tempat pendidikan, akhirnya mendorong emansipasi.
Kalau benar belajarnya insya Allah enggak. Kita selalu diajarkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki sebagai pemimpin bagi perempuan. Dalam apapun, dalam kehidupan rumah tangga, imamnya adalah lelaki. Walaupun juga dianjurkan lelaki tadi ditekankan untuk kasih sayang, tidak zalim, penuh cinta kepada, penuh rahmah, kasih sayang, syafaqah kepada perempuan. Akan tapi tetap Allah itu tahu lelaki itu lebih kuat fisiknya, akalnya. Lebih apa itu namanya diskriminasi? Oh enggak, ini fakta. Akalnya lebih kuat. Maka dari itu dia jadi pemimpin maslahat. Maka Nabi SAW bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Kata Nabi, tidak akan mencapai kesuksesan sebuah kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan. Tapi orang barat mengatakan, oh tidak, laki perempuan sama, harus diberikan hak yang sama. Begitu juga dalam rumah tangga, mereka pun haknya sama. Nggak ada imam makmum, yang ada partner. Tahukah apa yang terjadi di dunia barat itu sekarang? 70% lebih pernikahan itu cerai. Berapa persen? 70% lebih, hampir 80% lebih orang-orang yang menganut emansipasi ini, rumah tangganya hancur berantakan. Bayangkan kalau perempuan dikasih hak yang sama, punya hak talak seperti lelaki, ya. Insya Allah satu kampung itu kalau ada 20 rumah tangga, 18 suaminya diceraikan oleh istrinya. Karena perempuan emosi sedikit, sudahlah, bubar saja, pisah saja, ya. Saya bisa hidup bahagia tanpa kamu. Saya rasakan kok saya lebih tertekan menjadi istri kamu daripada dulu. Saya lebih bebas dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti, maka sekarang sudah di barat pun mulai dirubah aturan-aturan sedikit, hak perempuan mulai dikurangi. Karena mereka sadar terjadi mafsadah, terjadi satu mudarat ketika disejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga pergaulan bebas, ya. Seakan-akan kita di Islam dianjurkan ada haya, rasa malu, harus malu. Laki-laki sama perempuan mau berdua-duaan, bukan mahram, bukan istrinya, malu. Mau membuka aurat, malu, ditekankan. Malu wal haya wal iman garan, kata Nabi. Malu dan iman itu berkaitan. Kalau satu pergi, maka satunya juga pergi. Orang barat punya pemikiran lain. Tidak, malu adalah sesuatu yang negatif, harus dihapuskan. Jangan malu, free, tampillah bebas. Kamu ingin apa? Ingin pakai celana pendek? Pakai celana pendek. Ingin telanjang? Ingin rangkul-rangkulan laki perempuan di depan umum? Silahkan. Cium-ciuman? Silahkan. Bahkan mau zina di depan umum. Dan ini terjadi di negara-negara mereka, biasa. Seperti hewan di transportasi umum, biasa. Gak usah malu, gak ada lagi malu, bebas. Kamu bosan sama perempuan, nyoba sesama jenis, silahkan. Kamu bosan dengan hubungan yang hanya satu dengan satu, mau rame-rame, silahkan, bebas, free. Apa yang terjadi setelah itu dilakukan? Jiwa-jiwa manusia itu menjadi rusak. Hati mereka, kita nggak bicara akhirat ini, bicara dulu dunia. Di akhirat sudah panjang lagi kalau dibahas. Jiwa mereka pada akhirnya menjadi rusak. Krisis ketentraman batinnya menjerit, stres, depresi. Akhirnya menjadi stres, depresi, inhiraf, penyimpangan dari fitrah, yang pada akhirnya mereka yang seharusnya, mohon maaf, bisa menikmati kehidupan suami istri, akhirnya nggak bisa. Yang masya Allah rusak semuanya. Islam sudah mengatur, Allah sudah tahu manusia punya keperluan basyarinya, punya keperluan hajat daripada fisiknya, tapi manusia juga punya nurani. Sama bahasa Indonesia nurani, bahasa Arab juga nurani. Yang Islam itu mengatur bagaimana keperluan fisik terpenuhi tanpa merusak nurani. Maka dibatasi, oh harus begini, kalau ada tertarik kepada lawan jenis harus menikah aturannya begini, ini boleh begini, nggak boleh begini. Sehingga kalau itu diikuti, keperluan atau kebutuhan biologisnya terpenuhi, hatinya tetap terjaga tentram. Tapi kalau ini dilanggar, maka dua-duanya tidak tercapai, khususnya nuraninya akan hancur, kehilangan ketenangan jiwa. Maka dari itu di awal khutbah tadi kami sampaikan juga bahwa Allah tidak akan memberikan ketentraman batin, hati tenang, adem, ayem, illa lil muttaqin, kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Ini boleh kita kaji masing-masing, boleh kita cek di kehidupan, ya, di kehidupan yang ada di sekeliling kita. Lihat orang yang bertakwa psikolognya bagaimana, orang yang nggak bertakwa psikolognya bagaimana. Silahkan, kita akan menemukan bahwa yang bertakwa lebih tenang, lebih tentram, ya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, waliman khafa maqama rabbih
jannatan. Orang yang takut sama Allah akan dapat 2 surga. Para ulama ahli tafsir mengatakan, kenapa kok 2? Maksudnya surga Aden sama Firdaus? Bukan. Jannatan, surga yang pertama jannatu fid dunya. Hidupnya di dunia tenang, tentram, enak kayak di surga karena dia bertakwa. Dan jannah yang kedua adalah surga yang sebenar-benarnya. Adapun orang yang tidak bertakwa kepada Allah, di dunia sudah hatinya penuh kesumpekan, penuh gundah, penuh stres, penuh depresi. Kemudian di akhirat, mungkin dia bisa senang sesaat, tapi habis senang stres, semakin habis senang besar, stresnya pun semakin besar. Kemudian dia di dunia banyak stres, banyak depresi. Kalau yang tidak bertakwa di akhirat akan menjadi semakin sengsara dengan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal iyadu billahi min dzalik. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang tidak berkenan, kami pun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.